Kekalahan beruntun yang dialami timnas U20 besutan Indra Syafri, membuat kepercayaan publik memudar. Apalagi tim ini dibentuk untuk menghadapi Piala Asia yang tinggal menunggu hari. Tidak hanya diproyeksikan sukses di Piala Asia U20 saja. Bahkan, timnas besutan Indra Syafri digadang-gadang akan merebutkan satu tiket menembus Piala Dunia U20. Dengan cara merebut satu tiket ke perempat final Piala Asia, mematok target yang tinggi. Namun dengan bekal materi pemain seperti saat ini, hal itu dinilai tidak realistis. Bukan tanpa alasan, Indra Syafri mematok satu tiket ke Piala Dunia. Jauh sebelumnya, timnas U20 sudah melakukan serangkaian misi di luar negeri. Bisa dikatakan, persiapan timnas U20 besutan Indra Syafri seharusnya sudah matang. Namun apa yang terjadi? Fakta di lapangan berbanding terbalik 180 derajat. Penampilan timnas U20 dengan sejumlah persiapan matang dengan waktu yang cukup lama. Tim besutan Indra Syafri kali ini disebut menjadi salah satu yang terburuk, sejak terakhir kali dipegang oleh Indra Syafri pada masa Evan Dimas dan kawan-kawan. Berlanjut, keberhasilan itu diteruskan oleh kepelatihan Fahri Husaini. Namun berbeda untuk timnas U20 periode kali ini. Dengan kegagalan serta buruknya penampilan timnas U20 periode kali ini, membuat publik kecewa. Bahkan tak sedikit dari para supporter menginginkan Indra Syafri diganti oleh pelatih lain, dan menariknya, publik menginginkan agar Sintayong yang menjadi pengganti Indra Syafri. Dalam hal ini, tentu itu permintaan atau tuntutan publik yang nampaknya sulit terwujud. Mengingat Sintayong merupakan pelatih dengan nilai gaji tinggi, apalagi latar belakang Sintayong merupakan mantan pelatih timnas senior Korea Selatan dan timnas senior Indonesia, yang sudah mengarungi kompetisi level internasional. Tentu bagi pelatih berpengalaman seperti Sintayong, nampaknya tidak mungkin mengambil tawaran turun untuk melatih timnas kelompok usia. Gue bukan pendukung Indra Syafri atau enggak. Semua pelatih timnas gue dukung. Coach Nova di U17, Indra Syafri di U20, nanti Van Bommel di U23. Pelatih itu butuh eksperimen, pelatih butuh uji coba. Di mana ada masanya mereka bermain di ajang formal, di mana mereka bermain di ajang informal. Pernah nggak gue kritik pelatih kita sebelum-sebelumnya pada saat uji coba? Nggak pernah. Karena gue tahu satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu di uji coba. Jadi apa pentingnya kalah 1-0 sama 2-0? Apa pentingnya? Gak ada penting sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pertandingan ini sangat bermanfaat bagi kami. Pertandingan uji coba antara timnas Indonesia U20 kontra Suriah U20 menciptakan fakta baru yang penuh dengan problematik. Timnas Indonesia U20 sebelumnya juga mengalami kekalahan dari tamunya Jordania dengan skor 0-1. Walau Jordan harus kehilangan satu pemainnya sejak babak pertama, namun kolektivitas permainan timnas U20 masih jauh dari harapan, dan pada akhirnya Indonesia harus kalah dari tamunya. Kekalahan beruntun timnas U20 untuk yang kedua kalinya terjadi saat melawan Suriah. Kekalahan telak 0-2 tersebut sangat layak terjadi, sebab buruknya koordinasi serta kolektivitas permainan Indonesia secara tim. Para pemain terlihat kebingungan mengembangkan permainannya sendiri. Maka tak heran, para pemain kerap melakukan passing error, sekalipun mereka menguasai bola. Namun para pemain tidak mampu keluar dari tekanan untuk mengembangkan permainan. Akibat kekalahan beruntun timnas U20 tersebut, hal itu membuat kecewa para supporter timnas Indonesia. Banyak dari supporter yang menyampaikan keluh kesahnya pada materi pemain. Bahkan permainan tim besutan Indra Syafri dinilai tidak berkembang sama sekali. Jika merujuk pada permainan serta materi pemain yang tidak sinkron dengan filosofi total football, tentu kekalahan Indonesia atas Jordan dan Suriah merupakan hasil yang layak dan sesuai permainan. Mengingat lawan Indonesia memiliki kolektivitas permainan yang lebih rapi dan lebih efisien. Apalagi turnamen tersebut diadakan dalam rangka mempersiapkan diri di ajang resmi Piala Asia nantinya, tentu PR bagi Indra Syafri cukup kompleks, mulai dari materi pemain, kolektivitas permainan secara tim, hingga kurangnya pemahaman mereka dalam penerapan filosofi sepak bola total football. Dan itu menjadi pekerjaan Indra Syafri yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Terutama malam ini, semua pemain saya pikir bermain bagus, tapi ada kesalahan memang secara grup taktikal kita, dan dua gol terjadi karena memang ada kesalahan. Nanti itu yang akan kita perbaiki
Saat ini, Timnas U20 sedang mempersiapkan diri demi tampil baik di Piala Asia U20, yang akan digelar di China pada bulan Februari tahun 2025. Persiapan tim besutan Indra Syafri menatap Piala Asia U20, harus berakhir dengan nestapa, sebab, Garuda Nusantara menderita kekalahan 2 kali dan bahkan belum menciptakan gol sama sekali. Tidak hanya hasil kekalahan itu saja, lebih buruknya lagi, bahkan penampilan Timnas U20, tidak menunjukkan permainan seperti yang diharapkan. Dengan modal permainan seperti itu, para supporter menilai bahwa, bisa dikatakan Indonesia belum siap bersaing di Piala Asia 2025. Ini menjadi modal yang buruk bagi Timnas Indonesia U20 yang diharapkan mampu mencapai Piala Dunia U20 di tahun 2025. Tidak adanya keterampilan permainan tim, dianggap sebagai kegagalan Timnas Indonesia U20 dalam mempersiapkan diri. Tim besutan Indra Syafri dinilai sulit mencapai ekspektasi, entah itu sebab materi pemain yang kurang mendukung, atau memang faktor mendasar strategi yang kurang tepat, atau bahkan dari faktor keduanya. Namun jika kita merujuk pada Timnas U19 era Evan Dimas pada masanya, materi pemain sangatlah mendukung, mereka mampu menjalankan strategi permainan total football, dengan memainkan bola-bola pendek, dan sesekali melakukan terobosan brilian yang sangat mematikan bagi lawannya. Namun untuk Timnas U20 kali ini, tugas Indra Syafri nampaknya akan lebih berat, apalagi jika Timnas U20 tetap mempertahankan strategi permainan dengan pola yang sama. Nampaknya Timnas U20 akan sulit untuk bersaing di Piala Asia, apalagi dengan target menembus Piala Dunia U20. Jika dengan modal permainan seperti saat ini, tentu rasanya itu sesuatu yang sangat sulit diwujudkan. Walau demikian, Indra Syafri masih memiliki waktu untuk membenahi serta menekankan pada para pemain, agar para pemain dapat memahami serta bisa menerapkan filosofi permainan total football, bermain simpel namun disertai dengan kecerdasan. Jika Timnas U20 mampu bermain dengan kecepatan mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dengan tempo yang cepat dan akurat, diiringi dengan gerakan semua pemain, untuk mencari celah di masing-masing posisi. Dengan cara itu, maka Timnas akan tampil lebih menekan dengan penguasaan bola yang tinggi. Hal itu dapat menciptakan banyak peluang serta lebih mendominasi permainan. Namun hal itu tidak terjadi pada Timnas U20 saat ini. Para pemain justru cenderung saling menunggu bola, pergerakan pemain tanpa bola minim terjadi. Seharusnya, pemain yang sedang menguasai bola, mereka harus cekatan mengalirkan bola pada pemain lain. Bagi pemain yang tidak memegang bola, mereka juga kurang aktif melakukan pergerakan mencari ruang baru. Dengan sejumlah masalah yang cukup kompleks tersebut, tentu ini menjadi PR besar, apalagi turnamen Piala Asia sudah di depan mata. Semua pemain harus kompak saling kerja sama, untuk menciptakan ruang yang bisa mereka eksploitasi dari berbagai sisi. Pada intinya, semua pemain harus bergerak secara bersamaan, untuk selalu mencari ruang baru demi menciptakan banyak peluang. Akankah Indra Syafri mampu merubah permainan Timnas U20 sesuai dengan filosofi total football, selayaknya era Evan Dimas di masa lalu? Tapi kita nampak gambaran sekarang bagaimana kualitas nanti yang akan kita hadapi di Piala Asia. Kita coba mencari informasi. Syria ini pernah uji coba dengan Uzbekistan dan mereka bermain draw. Jadi kita melihat mereka kualitas Uzbek mungkin lebih kurang seperti Syria atau mungkin lebih baik. Oleh sebab itu memang harus pintar-pintar nanti di Piala Asia-nya menentukan gameplay, menentukan taktik untuk bagaimana kita bisa mencuri poin atau memenangkan pertandingan di sana. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real. Cepat ya, dari defense ke attack-nya, transisinya cepat, dan dari attack ke defense juga cepat. Jadi sangat banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari pertandingan ini. Dan sekali lagi yang pertama kita tahu kualitas apa nanti yang kita hadapi di Piala Asia.